Sejarah seringkali dianggap membosankan, hanya deretan angka dan nama yang mati. Tapi di sini, kita percaya bahwa setiap puing runtuhan menyimpan nyawa. Dari kejayaan Nusantara hingga perang besar yang mengguncang dunia, kita akan rangkai kembali serpihan masa lalu menjadi sebuah kisah utuh yang menggetarkan hati. Selamat datang di Dongeng Sejarah. Badai dari Barat. Abad ke-16, dunia sedang berada di titik didih. Ini adalah era penjelajahan samudra, masa di mana peta dunia digambar ulang dengan darah dan mesiu. Dari kejauhan, layar-layar kapal raksasa Eropa tampak seperti awan mendung yang membawa badai. Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, mereka bukan sekadar pelaut. Mereka adalah predator lapar. Mereka berlayar ribuan mil dengan satu obsesi gila, kepulauan rempah. Di mata mereka, pala dan cengkeh lebih berharga daripada nyawa manusia. Mereka datang dengan doktrin gold, glory, and gospel, namun yang mereka bawa hanyalah keserakahan, arogansi, dan laras meriam yang siap melenyapkan peradaban manapun yang menghalangi jalan. Lihatlah rekam jejak mereka. Pesisir Afrika bertekuk lutut, India yang megah mulai dicengkeram, bahkan Malaka, pusat perdagangan terbesar di Asia Tenggara, jatuh ke tangan Portugis pada 1511. Dunia Timur seolah tak berdaya menghadapi teknologi militer Barat. Raja-raja Nusantara tiarap, diplomasi menjadi bahasa kekalahan. Bangsa Eropa merasa merekalah penguasa samudra, merasa tak ada satupun kekuatan pribumi yang mampu menatap mata mereka. Namun, sejarah mencatat sebuah anomali. Ada satu titik di peta navigasi para kapten Eropa yang ditandai dengan kewaspadaan tinggi. Sebuah kerajaan di ujung paling utara Sumatera yang berdiri tegak laksana batu karang di tengah hantaman ombak, Aceh Darussalam. Di sini, hukum Eropa tidak berlaku. Di sini, arogansi mereka dijawab dengan dentuman meriam yang tak kalah gila. Aceh bukan sekadar kerajaan, ia adalah benteng terakhir marwah Nusantara. Gerbang Selat Malaka yang haram dijamah oleh tangan-tangan penjajah. Dan yang paling menakutkan bagi para pelaut Eropa bukanlah tembok bentengnya, melainkan syata yang berdiri di balik kemudi kapal perangnya. Tahta pertahanan itu tidak hanya dijaga oleh seorang sultan, tapi oleh sosok yang tak lazim dalam buku sejarah militer manapun, seorang wanita. Namanya Keumala Hayati. Ia tidak memimpin tentara bayaran, ia memimpin barisan Inong Bale, pasukan janda, ribuan wanita yang suaminya syahid di medan perang melawan Portugis. Jangan bayangkan mereka sebagai wanita lemah yang menangis di sudut kamar. Tidak, Keumala Hayati mengubah air mata mereka menjadi mesiu. Ia mengubah rasa kehilangan mereka menjadi keberanian yang mematikan. Di bawah komando Laksamana Malahayati, para janda ini tidak mencari belas kasihan, mereka mencari keadilan. Malahayati adalah wanita yang kelak akan mengajarkan pada dunia barat sebuah pelajaran pahit, bahwa harga diri Nusantara tidak bisa dibeli dengan emas, tidak bisa ditukar dengan janji manis, dan tidak akan pernah runtuh hanya karena ledakan mesiu. Ini bukan dongeng, ini adalah kisah nyata tentang bagaimana seorang wanita membuat armada terkuat di dunia gemetar ketakutan. Warisan darah Laksamana. Keumala Hayati tidak dilahirkan untuk menghabiskan waktunya di balik tirai sutra istana. Sejak tangisan pertamanya pecah, takdirnya sudah terikat erat dengan lautan. Lihatlah silsilahnya. Ayahnya adalah Laksamana Mahmud Shah, kakeknya adalah Laksamana Said Shah,
Darah yang mengalir di tubuhnya bukan sekadar darah bangsawan, tapi darah para raja laut. Masa kecil Malahayati tidak diisi dengan boneka, melainkan dengan aroma amis laut dan debur ombak Selat Malaka. Ia tumbuh mendengarkan kisah-kisah pertempuran kakek buyutnya melawan Portugis, bukan dongeng pengantar tidur tentang pengantar berkuda putih. Laut bagi Malahayati bukanlah pemandangan indah, melainkan halaman rumah, tempat bermain sekaligus medan tempur masa depannya. Malahayati tumbuh di zaman keemasan Kesultanan Aceh Darussalam. Saat itu, Bandar Aceh Darussalam adalah kota kosmopolitan yang gemilang. Pelabuhannya tak pernah tidur, ribuan kapal bersandar silih berganti. Kamu bisa mendengar riuh rendah percakapan dalam bahasa Arab, Turki, Tiongkok, Gujarat, hingga Prancis di pasarnya. Disinilah Malahayati melihat dunia. Ia menyadari bahwa Aceh adalah pemain global, bukan penonton. Wawasan internasional inilah yang kelak membedakannya dari pemimpin tradisional lainnya. Ia tidak canggung menghadapi orang asing, karena sejak kecil dunianya sudah tanpa sekat. Namun, keberanian saja tidak cukup untuk memimpin armada. Keberanian butuh ilmu. Malahayati muda mendaftarkan diri masuk ke Ma'had Baitul Maqdis, Akademi Militer Kesultanan Aceh yang legendaris. Jangan bayangkan ini sekolah tata krama putri raja. Ini adalah kawah candra di muka bagi para calon perwira laut. Di sini, gurunya bukan sembarang orang. Aceh yang memiliki hubungan diplomatik erat dengan Kekhalifahan Turki Utsmani mendatangkan instruktur militer terbaik langsung dari Istanbul, para veteran perang yang kenyang pengalaman tempur di Laut Tengah. Di bawah gemblengan instruktur Turki itulah, persepsi Malahayati tentang perang diubah total. Ia diajarkan bahwa perang laut bukan sekadar soal siapa yang paling kuat mengayun pedang, atau siapa yang paling nyaring berteriak. Perang laut adalah sains, adalah fisika, adalah matematika. Malahayati belajar cara membaca rasi bintang untuk navigasi di tengah malam buta. Ia belajar menghitung kecepatan angin untuk membentangkan layar. Ia belajar kalkulasi sudut tembak meriam agar peluru besi itu tepat menghantam lambung kapal musuh yang bergerak. Otaknya dilatih setajam pedangnya. Ia menjadi strategi yang berpikir 3 langkah di depan musuh. Kehadiran Malahayati di akademi itu adalah bukti nyata wajah peradaban Aceh yang maju. Di saat wanita-wanita Eropa pada abad ke-16 masih terkekang oleh korset dan aturan sosial yang kaku, wanita Aceh sudah mengenakan baju zirah dan memegang kompas. Di Aceh, gender bukanlah penghalang untuk memimpin. Malahayati membuktikan bahwa seorang wanita berhak berdiri di anjungan kapal induk bukan sebagai hiasan, tapi sebagai otak dan nyawa dari sebuah armada perang. Ia adalah definisi sempurna dari emansipasi berabad-abad sebelum kata itu diteriakan oleh dunia barat. Kemenangan yang berdarah, takdir menempa pahlawan bukan di atas kasur empuk, melainkan melalui rasa sakit yang merobek jiwa. Pertempuran Teluk Haru melawan armada Portugis akhirnya pecah. Lautan berubah warna menjadi merah darah. Secara militer, Kesultanan Aceh meraih kemenangan gemilang. Armada Portugis berhasil diusir, dan kedaulatan Aceh tetap tegak. Namun, bagi Malahayati, kemenangan itu terasa hampa. Saat kapal-kapal perang Aceh kembali merapat ke dermaga, sorak-sorai rakyat menyambut mereka. Tapi, mata Malahayati mencari satu sosok. Ia mencari Laksamana Tuanku Zainal Abidin, belahan jiwanya. Namun, sosok gagah itu tak kunjung turun dari geladak. Yang turun hanyalah keranda-keranda jenazah yang ditutup kain hijau. Saat kain penutup itu dibuka, dunia Malahayati runtuh seketika. Di hadapannya, terbujur kaku jasad suaminya. Laksamana yang ia cintai, kini pulang tinggal nama.
Di sekelilingnya, ribuan wanita lain menjerit histeris. Dermaga Aceh hari itu bukan lagi tempat pesta kemenangan, melainkan lautan air mata. Ribuan istri seketika menjadi janda. Ribuan anak seketika menjadi yatim. Namun, lihatlah Malahayati. Ia tidak pingsan. Ia tidak meraung-raung memukuli tanah. Ia memeluk jasad suaminya dengan erat, seolah ingin menyalurkan sisa kehangatan hidupnya. Tubuhnya gemetar, bukan karena takut, tapi karena menahan gejolak yang meledak di dadanya. Dalam keheningan pelukan itu, sesuatu berubah dalam diri Malahayati. Rasa sedih yang teramat dalam perlahan mengkristal menjadi sesuatu yang keras, dingin, dan tajam. Tatapan matanya yang semula redup oleh duka berubah menjadi nyalang penuh amarah. Ia memandang sekelilingnya. Ia melihat ribuan wanita yang menangis tak berdaya. Ia melihat potensi kekuatan yang disia-siakan oleh air mata. Malahayati menyeka pipinya yang basah. Ia berdiri tegak di samping jasad suaminya, lalu menatap Cakrawala dengan pandangan yang membakar. Di detik itulah, Malahayati bersumpah pada langit dan bumi. Sebuah sumpah yang kelak akan membuat para jenderal Eropa tak bisa tidur nyenyak. Ia berseru dalam hatinya, "Tidak, tidak akan ada lagi wanita Aceh yang menangis tak berdaya di pojok rumah. Kami tidak akan mati dalam kesedihan. Jika pria kami mati, kamilah yang akan menggantikan mereka." Ia tidak ingin para janda ini, atau Inong Dale, hanya menjadi korban perang yang dikasihani. Ia ingin mereka menjadi pelaku sejarah. Malahayati memutuskan, rasa sakit ini tidak boleh sia-sia. Duka ini harus dibayar tunai, bukan dengan air mata, tapi dengan darah para penjajah. Malahayati kemudian melakukan hal yang gila menurut standar zamannya. Ia mengumpulkan para janda itu. Ia berkata pada mereka, "Jangan biarkan kematian suami kalian sia-sia. Ambil pedang mereka, ambil rencong mereka, kita bangun benteng kita sendiri." Maka, lahirlah armada Inong Bale, pasukan yang berisi wanita-wanita yang tidak takut mati, karena mereka sudah merasakan hal yang lebih menyakitkan daripada kematian, kehilangan orang yang paling mereka cintai. Dan di tangan Malahayati, pasukan sakit hati ini akan diubah menjadi mesin perang paling mematikan di Selat Malaka. Proposal gila di Balairung Istana. Langkah Malahayati bergema di lantai marmer Istana Darudonya. Ia menghadap Sultan Al-Mukamil dengan kepala tegak, membawa proposal yang belum pernah terdengar dalam sejarah militer manapun. Permintaannya terdengar gila, bahkan mustahil. "Tuanku, izinkan hamba mengumpulkan para janda. Berikan kami kapal, berikan kami meriam, biarkan kami yang menuntut balas kematian suami kami." Para menteri terdiam, sebagian mencibir. Mana mungkin wanita bisa berperang? Namun, Sultan Al-Mukamil adalah visioner. Ia menatap mata Malahayati. Di sana, ia tidak melihat air mata kelemahan. Ia melihat api yang berkobar. Api dendam yang jika diarahkan dengan benar akan membakar musuh-musuh Aceh. Dengan anggukan mantap, izin itu turun. Stempel kesultanan dibubuhkan, sejarah baru dimulai. Malahayati tidak membuang waktu. Ia mengumpulkan 2.000 janda pahlawan. Mereka dibawa ke sebuah bukit strategis yang menghadap langsung ke Selat Malaka, Bukit Lamreh. Di sanalah mereka membangun markas mereka. Bukan dengan menyewa tukang, tapi dengan tangan mereka sendiri. Wanita-wanita ini mengangkat batu, menyusun kayu, dan mendirikan tembok pertahanan yang kokoh. Tempat itu dinamakan Kuta Inong Bale, benteng para janda. Benteng ini bukan sekedar barak militer. Ini adalah rumah bagi hati-hati yang patah. Di balik tembok inilah mereka mengubur masa lalu mereka dan melahirkan diri mereka yang baru. Transformasi yang terjadi di dalam benteng itu sungguh mencengangkan. Lihatlah tangan-tangan mereka.
tangan yang dulu halus karena hanya memegang pisau dapur untuk memotong bawang, kini kapalan karena menggenggam hulu rencong dan pedang berat. Bahu yang dulu hanya terbiasa mengayun buayan menidurkan anak, kini kokoh menahan hentakan senapan dan mendorong laras meriam raksasa. Malahayati tidak memberikan perlakuan istimewa. Laut tidak peduli kau pria atau wanita. Ombak tidak akan memberimu belas kasihan, teriaknya saat latihan. Mereka dilatih dengan kurikulum militer Turki Utsmani yang brutal. Disiplin baja diterapkan. Siapa yang ragu dipersilahkan pulang. Tapi tak ada satu pun yang mundur. Dunia belum pernah melihat fenomena ini sebelumnya. Biasanya, pasukan perang digerakkan oleh gaji, tentara bayaran, atau kewajiban negara wajib militer. Tapi armada Inong Bale berbeda. Bahan bakar mereka adalah duka cita. Amunisi mereka adalah kenangan akan suami yang dibunuh penjajah. Mereka tidak takut mati, karena bagi mereka, separuh jiwanya sudah mati bersama suami mereka di medan laga. Ketika 2.000 wanita ini berbaris di atas geladak kapal perang, dengan tatapan dingin dan rencong terselip di pinggang, bahkan bajak laut paling bengis pun akan berpikir 2 kali untuk berpapasan. Kini, armada Inong Bale telah siap. Mereka bukan lagi ibu rumah tangga. Mereka adalah mesin pembunuh yang efisien. Di atas Bukit Lamreh, meriam-meriam telah diisi mesio, moncongnya mengarah ke laut lepas. Mata-mata mereka waspada, menanti layar kapal asing yang berani mengusik kedaulatan Aceh. Malahayati telah mengubah air mata menjadi racun yang mematikan. Dan dunia barat yang saat itu masih memandang rendah wanita, sama sekali tidak menyadari badai apa yang akan menghantam mereka. Juni 1599, Laut Aceh kembali bergolak. 2 kapal raksasa berbendera 3 warna muncul di Caklawala. Kapal itu bernama The Liu, sang singa jantan, dan The Leeuwin, sang singa betina. Ini adalah pendaratan pertama Belanda di tanah Serambi Mekah, dipimpin oleh 2 bersaudara, Cornelis dan Frederik de Houtman. Awalnya, Kesultanan Aceh menyambut mereka dengan tangan terbuka. Sesuai adat pemuliaan tamu, Sultan Al-Mukammil menerima mereka. Aceh adalah bandar niaga yang terbiasa dengan orang asing. Pikir Sultan, ini hanyalah mitra dagang baru yang membawa keuntungan. Namun, Istana Aceh bukanlah tempat yang sepi dari intrik. Di sudut-sudut gelap Balairung, ada mata yang mengawasi dengan dengki. Para pedagang Portugis, musuh bebuyutan Belanda di Eropa, sudah lebih dulu bercokol di sana. Melihat saingan mereka datang, Portugis melancarkan politik adu domba. Mereka menyusupkan penerjemah, membisikkan racun ke telinga Sultan dan para pembesar istana. Hati-hati tuanku, jangan tertipu wajah manis mereka. Belanda ini bukan pedagang murni, mereka adalah perompak yang terusir dari negerinya. Niat mereka bukan membeli lada, tapi menggulingkan tahtamu dan menjajah negerimu seperti yang mereka lakukan di tempat lain. Hasutan itu bekerja perlahan, seperti bisa ular yang merayap di pembuluh darah diplomasi Aceh. Dan sayangnya, tuduhan itu seolah dibenarkan oleh perilaku Cornelis de Houtman sendiri. Cornelis bukanlah diplomat ulung. Dia adalah pelaut kasar, temperamental, dan sombong. Dia membawa mentalitas penjajah ke dalam istana yang beradab. Ia mulai membuat ulah. Ia menolak mengikuti tata krama istana. Ia membentak para syah bandar. Dan yang paling fatal, penghinaan emas. Cornelis mencoba menipu pedagang Aceh dengan koin emas palsu, campuran logam murah yang disepuh. Bagi orang Aceh yang ahli dalam metalurgi dan perdagangan, ini adalah ludah tepat di wajah mereka. Ini bukan sekedar penipuan, ini adalah penghinaan terhadap kecerdasan bangsa Aceh. Kabar tentang kebrutalan dan kecurangan Belanda sampai ke telinga Sultan Al-Mukammil. Sultan yang bijak itu murka. Ia menyadari tamu ini tidak tahu diuntung, diberi hati minta jantung,
diberi dermaga, ingin menguasai istana. Kesabaran ada batasnya, dan Cornelis telah melanggar garis merah itu. Suasana istana berubah mencekam. Sultan tidak memanggil pengawal biasa. Ia memanggil panglima perang tertingginya, sang penjaga gerbang laut. Malahayati menghadap. Wajahnya dingin, namun tangannya sudah siap digagang rencong. Sultan menatap lurus ke arah Malahayati dan memberikan titah yang akan mengubah sejarah maritim dunia. Laksamana, tamu kita telah berubah menjadi serigala. Mereka menghina hukum kita. Mereka merendahkan martabat kita. Aku perintahkan, serbu kapal mereka. Tangkap Cornelis dan Frederick, hidup atau mati. Tunjukkan pada mereka siapa penguasa selat ini. Malahayati mengangguk tegas. Perintah itu adalah musik bagi telinganya. Saatnya armada Inong Bale menuntut balas. Lautan yang membara. 11 September 1599. Matahari belum tinggi benar ketika neraka pecah di perairan Aceh. Armada Inong Bale bergerak cepat, lincah, menyerbu seperti kawanan lebah yang marah. Perahu-perahu kecil Aceh lancang mengepung raksasa Deleu dan Delewin. Meriam-meriam Aceh menyalak, mematahkan tiang layar kapal Belanda, membuat mereka lumpuh tak bisa lari. Suara dentuman mesiu bercampur dengan teriakan takbir. Para wanita perkasa itu melemparkan tali-tali pengait, memanjat dinding kapal yang tinggi dengan ketangkasan yang mengerikan. Mereka tidak datang untuk berunding, mereka datang untuk mencabut nyawa. Di atas geladak, kepanikan melanda awak kapal Belanda. Mereka terbiasa bertarung melawan pelaut pria yang kasar. Namun, apa yang mereka hadapi kali ini membuat nyali mereka ciut. Yang melompat masuk ke geladak bukanlah tentara biasa, melainkan wanita-wanita dengan tatapan dingin, rambut terikat kencang, dan rencong yang haus darah di tangan. Setiap ayunan pedang para janda ini penuh dengan emosi. Satu tebasan untuk suami yang mati, satu tusukan untuk anak yang jadi yatim. Tentara Belanda yang bersenjata senapan canggih, musket, kewalahan menghadapi pertarungan jarak dekat yang brutal ini. Superioritas teknologi Eropa runtuh di hadapan kemarahan seorang wanita yang terluka. Di tengah kekacauan itu, Malahayati berdiri tenang. Matanya menyapu geladak, mencari satu target. Di sana, di anjungan utama, berdiri Cornelis de Houtman. Tubuhnya besar, berbalut baju zirah, memegang rapir, pedang panjang Eropa yang berkilauan. Wajahnya merah padam karena amarah dan alkohol. Malahayati melangkah maju. 1 lawan 1. Ini bukan sekedar perkelahian fisik. Ini adalah benturan dua peradaban. Cornelis mewakili arogansi Eropa yang merasa berhak menguasai dunia. Malahayati mewakili harga diri Nusantara yang menolak untuk dijajah. Cornelis tertawa meremehkan melihat lawannya hanya seorang wanita kecil. Itu adalah kesalahan terakhir yang ia buat dalam hidupnya. Duel terjadi, besi beradu besi. Cornelis mengandalkan kekuatan kasar. Tebasan pedangnya berat dan mematikan. Tapi Malahayati tidak melawannya dengan tenaga. Ia melawannya dengan kecepatan angin. Ia menari, menghindar, menunduk. Ia dididik dengan ilmu matematika perang. Ia tahu kapan musuhnya lengah. Saat Cornelis mengayunkan pedangnya terlalu lebar, pertahanannya terbuka. Malahayati melesat masuk ke dalam jangkauan lawan. Jlep, satu tikaman rencong yang presisi menghujam dada Cornelis. Senjata khas Aceh yang bentuknya menyerupai lafaz Bismillah itu menembus jantung kesombongan Eropa. Cornelis de Houtman
penjelajah yang ditakuti itu ambruk ke lantai kayu kapal miliknya sendiri. Matanya terbelalak, tak percaya ia tewas di tangan seorang wanita. Kematian Cornelis membuat moral pasukan Belanda hancur lebur. Adiknya, Frederik de Houtman, menyaksikan kakaknya tewas bersimbah darah. Ia melihat sekeliling, pasukannya habis, geladak dipenuhi mayat, dan lehernya kini dikepung oleh ujung-ujung rencong para Inong Bale. Tidak ada pilihan lain, Frederik menjatuhkan pedangnya. Ia berlutut di hadapan Malahayati. Momen itu abadi dalam sejarah. Seorang perwira Eropa yang angkuh berlutut memohon ampun di kaki seorang laksamana wanita dari timur. Hari itu, dunia menyaksikan keajaiban. Angkatan Laut Belanda yang dibanggakan itu hancur lebur di tangan para janda. Guncangan di benua biru. Kabar kematian Cornelis de Houtman menyebar bak wabah penyakit hingga ke Amsterdam. Eropa terguncang. Sang penjelajah tewas di ujung rencong seorang wanita. Mitos tentang tak terkalahkannya bangsa kulit putih runtuh seketika di perairan Aceh. Namun, nasib sang adik, Frederik de Houtman, menggantung di ujung tanduk. Ia ditawan, dimasukkan ke dalam penjara kesultanan. Dalam benak Frederik, hidupnya sudah tamat. Ia membayangkan penyiksaan biadab, eksekusi mati, atau kerja paksa hingga tulang-tulangnya remuk. Ia berpikir ia jatuh ke tangan orang-orang barbar yang haus darah. Tapi Frederik salah besar. Aceh bukanlah sarang penyamun barbar. Aceh adalah pusat peradaban Islam yang tinggi. Malahayati, sang kepala sipir tertinggi, Laksamana, memang tegas. Ia menghukum para penjajah itu atas kejahatan mereka. Namun, ia tidak membunuh nalar intelektual mereka. Malahayati melihat Frederik bukan cuma sebagai ancaman, tapi sebagai manusia yang berakal. Alih-alih disiksa, Frederik justru diberi ruang. Di dalam tahanan itu, ia diizinkan berinteraksi dengan penduduk lokal, mendengar percakapan para ulama dan sastrawan yang lalu lalang. Malahayati membuktikan sebuah kelas tersendiri, bahwa kita bisa membenci penjajahnya, tapi tidak perlu membenci kemanusiaannya. 2 tahun Frederik mendekam di Aceh, 1599–1601, dan 2 tahun itu tidak ia habiskan untuk meratapi nasib. Berkat izin tersirat dari Malahayati, Frederik memanfaatkan waktunya untuk belajar. Ia terpesona oleh bahasa Melayu yang menjadi lingua franca perdagangan Asia. Dengan tekun, di bawah cahaya pelita penjara yang remang, Frederik mencelupkan pena bulu angsanya. Ia mulai menulis, lembar demi lembar tersusun. Tanpa sadar, di dalam penjara musuh itulah, Frederik menyusun kamus Melayu Belanda yang pertama di dunia, Sprague and the Word Book. Sebuah karya monumental yang kelak menjadi jembatan bahasa antara Nusantara dan Eropa. Tak hanya bahasa, Frederik juga seorang navigator. Di malam-malam yang sunyi, dari balik jeruji atau celah jendela benteng, ia menatap langit Aceh yang bersih. Ia mengamati rasi bintang belahan bumi selatan yang tak terlihat di Eropa. Ia memetakan 12 rasi bintang baru. Ia mencatat posisi bintang-bintang itu dengan presisi matematika. Ironis bukan? Malahayati yang dididik ilmu astronomi di Akademi Militer, kini membiarkan tawanan perangnya melakukan observasi bintang yang sama. Ini adalah bentuk penghormatan diam-diam antar sesama pelaut. Tahun 1601, masa hukuman berakhir, diplomasi berjalan. Frederik de Houtman akhirnya dibebaskan. Saat ia melangkah keluar dari gerbang penjara dan menaiki kapal untuk pulang ke Belanda, ia tidak membawa dendam murahan. Ia membawa sesuatu yang lebih berat, rasa hormat. Ia menyadari bahwa Aceh adalah bangsa besar, bangsa yang mampu memenggal kepala panglima yang angkuh, tapi di saat yang sama mampu memfasilitasi lahirnya karya ilmu pengetahuan. Tak hanya bahasa, Frederik juga seorang navigator. Di malam-malam yang sunyi, dari balik jeruji atau celah jendela benteng, ia menatap langit Aceh yang bersih.
Ia mengamati rasi bintang belahan bumi selatan yang tak terlihat di Eropa. Ia memetakan 12 rasi bintang baru. Ia mencatat posisi bintang-bintang itu dengan presisi matematika. Ironis bukan? Malahayati yang dididik ilmu astronomi di Akademi Militer, kini membiarkan tawanan perangnya melakukan observasi bintang yang sama. Ini adalah bentuk penghormatan diam-diam antar sesama pelaut. Tahun 1601, masa hukuman berakhir, diplomasi berjalan. Frederik de Houtman akhirnya dibebaskan. Saat ia melangkah keluar dari gerbang penjara dan menaiki kapal untuk pulang ke Belanda, ia tidak membawa dendam murahan. Ia membawa sesuatu yang lebih berat, rasa hormat. Ia menyadari bahwa Aceh adalah bangsa besar, bangsa yang mampu memenggal kepala panglima yang angkuh, tapi di saat yang sama mampu memfasilitasi lahirnya karya ilmu pengetahuan. Frederik pulang membawa pesan tak tertulis bagi Eropa. Jangan remehkan Aceh. Mereka memiliki pedang yang tajam untuk lehermu dan pena yang tajam untuk ilmumu. Bayangan ketakutan di London. Kabar kematian Cornelis de Houtman melintasi samudra dan sampai ke telinga penguasa Inggris, Ratu Elizabeth pertama. Di Istana London, para penasihat ratu cemas. Mereka tahu Selat Malaka adalah kunci kekayaan dunia, tapi gerbangnya dijaga oleh singa betina yang baru saja mencabik-cabik armada Belanda. Inggris dihadapkan pada dilema. Mereka butuh rempah-rempah, tapi mereka tidak ingin mati konyol. Ratu Elizabeth, wanita cerdas yang memimpin di tengah dominasi pria Eropa, memilih jalan yang berbeda. Ia paham, kekerasan tidak akan mempan melawan bangsa yang keras seperti Aceh. Api tidak bisa dilawan dengan api. Maka, dikirimlah utusan terbaik kerajaan Inggris, Sir James Lancaster. Instruksi ratu sangat jelas, jangan bawa meriam untuk mengancam, bawalah pena untuk bersahabat. Lancaster berlayar bukan dengan mentalitas penakluk, tapi dengan kerendahan hati seorang tamu. Senjata utamanya bukanlah bubuk mesiu, melainkan sepucuk surat persahabatan yang ditulis langsung oleh Ratu Elizabeth untuk Sultan Aceh. Surat itu kelak menjadi bukti sejarah bahwa Ratu Inggris menganggap Sultan Aceh sebagai saudara, sebagai mitra sejajar, bukan sebagai bawahan. Ketika kapal Inggris merapat di Banda Aceh, ketegangan sempat terasa. Meriam-meriam di benteng Inong Bale sudah siap menyalak. Namun, Lancaster mengangkat bendera putih. Ia meminta izin mendarat dengan sopan. Dan siapakah yang menyambutnya di dermaga? Bukan pejabat istana yang lemah lembut, melainkan Laksamana Malahayati. Kali ini, Malahayati tidak mencabut rencongnya. Ia berdiri dengan wibawa seorang negarawan. Ia menatap mata Lancaster, menilai apakah pria ini sama seperti Cornelis. Malahayati melihat ketulusan atau setidaknya rasa hormat di mata utusan Inggris itu. Pintu gerbang Aceh pun dibuka, bukan dengan darah, tapi dengan karpat merah. Terjadilah pertemuan bersejarah itu. Malahayati bertindak sebagai kepala negosiator kesultanan. Di meja perundingan, Malahayati menunjukkan sisi lain yang mengejutkan orang Eropa. Wanita yang terkenal garang di laut ini ternyata fasih bicara politik dagang. Ia menguasai detail bea cukai, hukum maritim, dan strategi aliansi. Lancaster mungkin datang membawa kecerdasan Eropa, tapi ia sadar ia sedang berhadapan dengan kecerdasan Timur yang tajam. Malahayati memastikan Inggris boleh berdagang, tapi dengan syarat Aceh dihormati kedaulatannya. Tidak ada monopoli, tidak ada tipu daya. Negosiasi itu sukses besar. Lancaster pulang dengan kapal penuh lada dan surat balasan dari Sultan. Sebagai tanda persahabatan, Inggris memberikan perlindungan politik bagi Aceh di kancah internasional. Momen ini membuktikan transformasi sempurna seorang Malahayati. Ia membuktikan pada dunia bahwa ia bukan sekedar mesin pembunuh yang hanya mengerti bahasa pedang. Ia adalah diplomat ulung. Ia mengajarkan bahwa untuk menjaga negeri, terkadang pena yang tajam jauh lebih efektif daripada meriam yang besar. Ombak terakhir, 1615. Setiap legenda pasti memiliki akhir.
Namun tidak semua akhir ditulis dengan tinta emas. Ada yang ditulis dengan darah. Tahun 1615, di perairan Teluk Krueng Raya, saat armada Portugis kembali mencoba peruntungan mereka, Malahayati, yang tubuhnya tak lagi muda, tetap berdiri di garis depan. Takdir berkata lain. Dalam pertempuran itu, sang Laksamana gugur. Ia tidak wafat di atas kasur sutra yang nyaman. Ia wafat di tempat yang paling ia cintai, di atas geladak kapal, di tengah aroma mesiu, dan dalam pelukan angin laut yang telah menemaninya sejak kecil. Jiwa satrianya pulang, meninggalkan raga yang telah habis-habisan membela tanah air. Jasadnya dibawa ke darat, dimakamkan di puncak Bukit Krueng Raya. Jika kau berkunjung ke sana, kau akan melihat makamnya tidak menghadap ke arah kiblat kota, melainkan menghadap langsung ke laut lepas. Seolah-olah, bahkan dalam kematiannya, Malahayati menolak untuk memejamkan mata. Ia tetap berjaga. Ia tetap mengawasi setiap kapal yang melintas di Selat Malaka. Ia adalah penjaga abadi yang memastikan tidak ada lagi penjajah yang berani menginjakkan kaki kotornya di tanah rencong ini. Suara debur ombak di bawah bukit itu adalah nyanyian tidur baginya. Malahayati telah pergi, tapi ia meninggalkan warisan yang jauh lebih besar daripada benteng batu. Ia meninggalkan pesan bagi setiap anak perempuan di Nusantara, bahwa gender bukanlah batasan untuk memimpin, bahwa seorang wanita bisa menjadi laksamana yang disegani dunia. Ia mengajarkan kita tentang seni mengubah rasa sakit, bahwa air mata kehilangan tidak harus berakhir dengan ratapan di sudut kamar. Di tangan orang yang berjiwa besar, duka cita bisa ditempa menjadi perisai baja, dan kepedihan bisa diubah menjadi kekuatan yang tak terkalahkan. Dan yang paling penting, Malahayati membuktikan harga diri bangsa ini. Ia menunjukkan bagaimana sebuah negeri kecil di ujung utara Sumatera pernah membuat kerajaan-kerajaan raksasa Eropa menundukkan kepala karena segan. Ia membuktikan bahwa martabat Nusantara tidak bisa dibeli dengan emas, tidak bisa ditukar dengan janji, dan tidak bisa diruntuhkan dengan meriam. Hari ini, jika kita memandang laut yang luas, ingatlah nama itu, Malahayati. Bukan sekadar nama jalan, bukan sekadar nama pelabuhan, dan bukan sekadar nama kapal perang. Dia adalah simbol keberanian yang tak pernah mati, sang penjaga Selat Malaka, ibu bagi para janda pejuang, dan pahlawan bagi kita semua. Selamat jalan Laksamana. Tenanglah di sana, biar kami yang melanjutkan jagamu. Jika kami bangga dengan sejarah ini, sebarkan video ini, agar dunia tahu siapa Malahayati.